kita sudah berada di tempat pembudidayaan ikan nila, di mana lokasinya itu berada di Limbung atau tepatnya berada di Agromina Wisata. Nah, di sini kita beranggotakan 6 orang, di mana yang terdiri ada saudari Bunga, saudari Putri Ines Puaso, saudara Rizal, saudari Sarina, saya Syamsidar, dan kameramen kami tercinta Ihsan. Ya, baiklah, kita selanjutnya memasuki wawancara kepada Bapak Dr. Abdul Haris SPI MSc. Maju. Membuat wadah keramba jaring apung itu dilakukan oleh sendiri mahasiswa. Nanti hal-hal tertentu kalau butuh bimbingan, butuh petunjuk, baru saya kumpul seperti ini. Kegiatan di kolam ini ada 2 yang biasa dilakukan. Yang pertama, budidaya lepas. Maksudnya budidaya lepas itu benih langsung dilepas ke kolam. Yang kedua, budidaya terbatas. Maksudnya terbatas karena dia dipelihara dalam keramba. Itu ikan yang pernah kita budidayakan di sini, pernah coba budidaya ikan bandeng dengan sistem keramba. Itu SR-nya bagus sampai mencapai 80% SR-nya, tapi pertumbuhannya tidak terlalu tumbuh karena memang untuk bicara SR tingkat kelangsungan hidup bandeng kan memang jenis ikan yang yuriali ya bisa hidup menyesuaikan diri pada air tawar, payau dan laut. Itu SR-nya sampai 80%. Pernah juga di sini diuji coba ikan patin. Ikan patin juga SR-nya bagus, itu mencapai sampai 85%. Dan bagus pertumbuhannya, karena memang patin ini asalnya dari Kalimantan, adalah memang ikan air tawar. Kemudian yang paling sering dibudidayakan di keramba yaitu ikan nila dan ikan mas. Budidaya ini ikan, maksudnya awal mulanya dari kapan? Jadi saya lupa tadi jelaskan, kolam ini sebenarnya adalah bekas galian batu merah. Jadi kolam ini adalah bekas tambang ya. Waktu saya pulang S3 dari Bogor 2012, saya mulai benahi tapi belum menebar. Jadi nanti 2013. Jadi saya mulai aktivitas budidaya ini 10 tahun yang lalu, yaitu 2013. Pertanyaan saya, Pak, perkenalkan nama saya Syamsidar dari Ibu Selatan. Nah, di sini pertanyaan saya, dari 3.000 ikan yang Bapak bibitkan, ada tebar ya Bapak tebar, berapa persen yang Bapak bisa hasilkan dari 3.000 itu? Mungkin kan dari 3.000 itu pasti ada yang gagal panen. Rata-rata SNG itu sampai 80%. Dari ikan yang Bapak tabur itu sendiri, apakah mereka itu bercampur atau bagaimana? Berbagai jenis. Maksudnya beberapa jenis atau memang dia cuma individu itu ikan itu saja? Selama ini lebih dominan nila. Ikan nila. Ya. Kalaupun ada ikan lain,
itu tidak ditebar. Tapi itu tadi, kita tidak bisa melarang telur emas, telur gabus, telur lele untuk menetas di bawah. Jadi tetap ada ikan lain campur ya. Tapi budidaya utama adalah ikan nila dengan tingkat kelangsungan hidup itu rata-rata 80%. Anda kan sudah tahu kalau 3.000, 80% yang hidup itu berapa yang hidup, tinggal dicari. Kemudian budidaya sambilan. Budidaya sambilan itu yang saya bukan tadi, adalah ikan-ikan yang tidak diturunkan bibitnya, tapi adalah telur-telur yang menetas di bawah tanah. Jadi itu namanya budidaya sambilan ya, dimana komoditi yang tidak diadakan bibitnya. Nah itu. Jadi bagaimana nih Pak cara Bapak untuk menangani salah satu penyakit pada ikan yang mungkin dibawa dari ikan-ikan lain yang menyusup lah ceritanya. Cara Bapak untuk mengatasi ikan yang terkena bakteri dari ikan yang pendatang. Kalau selama ini, selama kurang lebih 10 tahun belum ditemukan penyakit ikan di sini. Belum ditemukan. Sekalipun ada ikan campuran. Sekali. Berarti Karena ikan pendatang jumlahnya yang lebih banyak. berarti yang pendatang lebih dominan banyak. Lebih dominan. Dan belum pernah ditemukan adanya penyakit ikan di sini. Di tentang penyakit di sini belum ada. Cuma hama di sini yang sangat ini, karena kita belum bisa atasi, yaitu biawak ya. Biawak itu mampu berenang ya, mampu menyelam 8 jam satu kali menyelam. 8 jam. Anda mampu menyelam berapa jam? Samanya? Hah? Berapa mampu menyelam dalam air berapa jam? Hah? Hah? Bisa lompat di sini semua dalam nih, ada 2 meter. Tapi sekitar gazebo itu ya sekali sampai sini, sampai dada. Seandainya tidak ada anu itu, kangkung itu, cantik. Ada perahu-perahu itu dulu. Biawak itu mampu menyelam berapa? 8 jam. 8 jam. Berapa ekor ikan ditangkap selama 8 jam? Dan biawak itu adalah binatang yang paling sulit diatasi. Kenapa? Itu 5 kilo kunciwannya. Nah itu yang menjadi musuh utama di budidaya kolam. Jadi bagaimana itu Pak cara mengatasi? Kita tetap atasi pada waktu musim kemarau bisa dengan telur rorokeng kan, ayam. Jadi masuki racun, baru kita simpang di pinggir kolam di mana kita pernah biasa lihat turun. Itu cara mengatasinya sementara. Tetap masuk, tapi kan kita hanya bisa mengendalikan. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi musuh utama di khususnya budidaya kolam ya. Apalagi yang mau ditanya? Silakan. Jadi selama pembangunan kayak ini berapa anggaran yang kita keluarkan dari Semuanya ini totalnya 330 juta. Makanya kalau saya jual ini hanya 1 M, harus 1 M. 830 juta. Apalagi mau ditanyakan? Hai, nggak tahu ini sehari apa anda pikirkan? Tadi kan saya sudah bilang luas ini totalnya ada 45 berapa meter kalau 45 meter?
35.000 atau 4.500? 4.500 meter. 4.500. Saya minta tolong sama pengelola kebun ini untuk minjam buka dari bilik-bilik. Jadi kita buka. Subuh-subuh dibuka. Ada mahasiswa 6 orang bantu saya. Mahasiswa saya itu sekarang sudah ambil S3 di Bogor, dia S2 di Bogor, kemudian ke Selanju. Kebetulan itu anak itu hanya 2 bersaudara, orang Bima dan bapak mamanya adalah guru. Saya bilang sayang anak kalau tidak sekolah terus menerus. Pada saat ditarik itu apa namanya, buka, dan setelah menyatu pernah lihat buka orang buka ikan. Nah, diangkat saya kira kerbau di dalam, tidak bisa diangkat. Itu lebih 200 kilo. Coba yang 200 kilo, tidak bisa diangkat. Jadi diambil pelan. Jadi kendalanya budidaya kolam ini hanya itu. Ya, perkembangannya bagus. Nah, sebenarnya ini kampung ini tidak apa-apa, asal jangan menutup semua. Ini kan bahaya menutup semua perairan kan, karena itu pupuk dia. Apalagi kalau sudah mati kan. Kayak cocok itu ikan nila karena dia makan sembarangan kan. Iya tak? Kenapa nila banyak yang pelihara? Kenapa dipenun itu sering? Kalau tidak, kenapa nila dipelihara? Karena yang tidak itu di Indonesia pas sangat mudah diadaptasikan di air tawar, karena dia memang juga hidup di air tawar. Siapa? Karena ikan nila membutuhkan Ya maksudnya adaptasinya tinggi. Oh. Tahu kasar. Nah, di sini kita akan pergi ke tempat pembudidayaan ikan nila yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Haris, SPI MSc. Di sini kami menuju ke tempatnya yang berada di depan kami, yang ada gazebo di sana. Di sana kita akan melihat kolam atau tempat pembudidayaan ikan. Nah, kebetulan di sana katanya belum ada kesempatan untuk memperbaharui kolamnya karena sempat terkena dampak musim kemarau, dan ini terisi kembali dengan air karena akhir-akhir ini karena sering hujan. Jadi inilah tampak atau penampakan atau yang kita lihat sendiri tempat budidayanya yang begitu luas. Ya, di sini terdapat ikan nila yang dibudidayakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Bapak siapkan untuk kami dan rela-rela datang ke tempat ini di saat musim hujan. Dan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin ada beberapa ilmu yang tidak kami dapatkan di tempat kami belajar atau menempuh pendidikan kami. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih banyak dari teman-teman kami perwakilan melalui Zoom. Saya kira menyangkut ilmu, saya kira tidak ada berat kalau berkaitan dengan bagaimana membagi ilmu. Silahkan saja datang kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan di semester mendatang. Lahan ini memang didesain untuk selain kegiatan pariwisata, memang juga untuk kegiatan pendidikan. Makanya itu tadi diberi namanya kolam agrowisata di dusun selama desa.